Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Shalom, Shalom, salam salam sejahtera sejahtera untuk untuk kita kita semua. semua. Perkenalkan, nama saya Eka Dija Dengan NIM Katui dengan NIM 2023-2027 2023-7907 dari dari Universitas Papua, Universitas jurusan Papua, Teknik jurusan Sipil. Teknik Nah, Sipil. dalam video Dalam video ini ini, saya saya ingin akan tugas melengkapi tugas saya mekanika yaitu tanah mekanika 2 tanah 2 dan dan materi materi yang yang akan akan saya saya bawakan bawakan yang yaitu pertama yang itu tentang pertama tentang pengertian penurunan konsolidasi konsolidasi dan dan yang juga kedua metode tentang Denmark pengertian dan dari Martin metode dan juga Denmark metode dan Martin Sesmat. Dan dan yang akhir ketiga dari pengertian pengertian dari 3 ini metode akan saya Sesmat, berikan di contoh mana soal dan juga cara ada contoh penyelesaiannya. soal Nah, dan bawakan cara yang pertama penyelesaiannya. itu tentang, nah, Nah, yang yang pertama berikut itu ini yaitu penurunan pengertian dari konsolidasi, di penurunan mana penurunan konsolidasi. konsolidasi Walaupun adalah proses materi penurunan awal sudah tanah menjelaskan yang tentang apa terjadi sih akibat penurunan pemanfaatan konsolidasi, tanah tapi di dengan sini jenuh saya air akan ketika beban menjelaskan diterapkan. lagi agar lebih Proses ini mendalam. Nah, penurunan terutama konsolidasi adalah terjadi pada proses tanah penurunan tanah kohesif yang terjadi akibat seperti pemanfaatan lempung yang tanah memiliki jenuh air ketika permeabilitas rendah. beban Ketika beban diterapkan. diterapkan, tekanan Proses air ini di pori dalam terutama terjadi tanah pada tanah meningkat, menyebabkan koefisien air keluar dari seperti pori-pori tanah lembu secara yang perlahan. memiliki Akibatnya, volume permeabilitas rendah tanah ketika berkurang beban diterapkan. Tekanan air pori dan dari permukaan tanah dalam tanah mengalami meningkat, penurunan secara menyebabkan air keluar bertahan. dari pori-pori tanah Penurunan secara konsolidasi biasanya perlahan. berlangsung dalam Nah, waktu yang akibatnya cukup volume lama tanah tergantung berkurang pada sifat tanah dan dan besar beban yang permukaan tanah diterapkan. mengalami Nah, penurunan secara yang berikut bertahap. ini yaitu penurunan Penurunan konsolidasi, di mana konsolidasi penurunan biasanya konsolidasi adalah proses berlangsung dalam penurunan waktu yang tanah cukup lama, yang terjadi tergantung akibat sifat tanah pemanfaatan tanah dan besar jenuh beban air yang ketika beban diterapkan. diterapkan. Nah, Nah, yang kita berikut lanjut ke yaitu metode metode yang Denmark berikut, dan yaitu Martin. tentang Nah, metode metode Denmark Denmark dan dan Martin. Martin adalah teknik yang Metode digunakan Denmark dan untuk Martin adalah memperkirakan teknik yang penurunan digunakan untuk secara memperkirakan penurunan segera pada pada tanda tanah granular yang granular dikembangkan yang pada tahun dikembangkan pada tahun 1957. Metode ini 1957. mengandalkan Metode data ini dari uji mengandalkan sondir atau data dari CPT uji sondir untuk memperoleh atau tanah CPT kerucut statis atau untuk KIC memperoleh tanah yang kerucut statis yang atau menghubungkannya KIC dengan dan komparabilitas menghubungkannya tanah dengan dengan menggunakan rumus yang komparabilitas tanah mengaitkan dengan tanah menggunakan rumus kerucut yang dengan tekanan mengaitkan overburden efektif. tahanan kerucut Metode ini dapat menghitung penurunan dengan yang tekanan overburden terjadi efektif. pada lapisan Metode tanah ini dapat akibat beban menghitung penurunan fondasi. yang Proses ini terjadi pada lapisan tanah melibatkan akibat beban pembagian profil tanah menjadi fondasi. beberapa lapisan, Nah, di proses mana ini setiap melibatkan lapisan pembagian profil dianalisis tanah secara menjadi beberapa lapis, terpisah di untuk mana setiap menentukan lapis kontribusi dianalisis penurunan secara total. terpisah untuk menentukan kontribusi Ya, yang penurunan berikut total. yaitu metode Denmark Nah, yang berikut dan yang ini tentang berikut metode yaitu metode SASMART, di Sesmat. mana Nah, metode metode SASMART Sesmat adalah teknik adalah empirisi teknik dalam empirisi geoteknik dalam yang geoteknik dikembangkan pada tahun yang dikembangkan pada tahun 1970-an untuk menghitung 1970-an daya dukung untuk fondasi menghitung tiang menggunakan daya data uji dukung fondasi yang Konen menggunakan data penetration uji test atau konten CPT untuk penetration standar test atau CPT penetration untuk standar test atau SPT. penetration Metode test atau ini SPT. memanfaatkan nilai tahanan Metode ini kerucut atau memanfaatkan nilai KIC dan rasio tahanan geser atau kerucut VR atau KIC dari uji dan sondir rasio untuk geseran atau VR mengestimasi dari uji kapasitas sondir untuk aksial mengestimasi tiang, baik kapasitas daya dukung aksial ujung atau tiang, end baik bearing daya dukung ujung atau maupun end geserkan bearing selimut atau skin maupun friction. geseran selimut atau skin Nah, fusion. yang berikut ini tentang metode Nah, SASMART di mana di sini ada contoh soal yang cara penyelesaiannya. Contoh soal yang saya bawa ini dari buku Mekanika Tanah 2 di halaman 141, contoh soal 8.5. Nah, fondasi bangunan dirancang dengan menggunakan hasil uji korosif statis. Hasil pengujian seperti yang diperlihatkan pada gambar C8.4, beban terbagi rata dasar fondasi Q sama dengan 9,5 Newton persegi berdasarkan pengamatan hasil uji korosif statis diperkirakan dapat dipakai fondasi bujur sangkal yaitu 4,4 meter dikali 4,4 meter dengan kedalaman 1,25 meter. Berat volume tanah dapat dianggap seragam sebesar 1,80 meter persegi. Tentukan besarnya penurunan akibat beban fondasi dengan cara yaitu Dunbar dan juga Sesmet. Nah, untuk Sesmet di sini kita harus disuruh untuk menggambarkan dulu. Dan sebelahnya ini juga diperlihatkan yaitu lapis per lapisan. Nah, untuk lapisan
di mana lapisan yang pertama, lapisan satu, sama lapisan 2 yaitu 1,25 sampai ke 360, dapat Kic-nya itu 40 kilogram meter persegi. Dan untuk yang lapisan kedua yaitu Q 3,60 sampai ke 5,00 meter, yaitu dapat Kic-nya 80, dan juga untuk 5,0 sampai dengan 1,05 meter dapat Kic-nya itu 150 kilogram sentimeter persegi. Nah, untuk hitung penurunan dengan cara Denmark, di sini kita harus melihat lapisan lapisan satu, lapisan 2, dan lapisan 3. Nah, untuk lapisannya ini ada pada tengah-tengah lapisannya, atau pinolnya ini ada di tengah-tengah lapisan antara lapisan satu ke lapisan 2, pertengahannya ini dihitung dan didapatkan hasil, kemudian dikalikan dengan gamma. Di sini tengah-tengah lapisannya sudah diperlihatkan pada gambar, yaitu 2,43 dikali dengan 1,85 sama dengan 4,49 kan meter persegi. Dan begitu untuk seterusnya lapisan 2 juga sama, 4,30 dikali dengan 1,85 dapatnya 7,96 ton meter persegi. Nah, dan seterusnya juga kayak begitu. Dan untuk itu, setelah mendapatkan pinolnya, kita akan mencari juga yaitu Qn-nya dulu terlebih dahulu. Nah, untuk Qn-nya sendiri ini kita dapat menghitungnya dengan menggunakan 9,5 dikurangi dengan kurang 1,25 dikali 1,85 sama dengan 7,17. Dan untuk dibulatkan yaitu 0,717 kilogram sentimeter persegi. Nah, untuk satuannya ini jangan lupa untuk disamakan agar untuk perhitungan selanjutnya tidak salah. Nah, yang selanjutnya, untuk tambahan tekanan akibat fondasi pada tiap-tiap lapisan tertekan disajikan dalam tabel di bawah ini. Nah, sudah digambarkan yaitu D-nya sama dengan 2,43, 43, 430, 7,53. Nah, yang D-nya ini dari tengah-tengah lapisan tersebut atau pinolnya, dan untuk Z juga sama, B konstan atau sama, L-nya juga tetap sama, dan untuk Z, untuk B per Z, B, B per Z sama dengan L per Z, berarti sama. Dan juga, dan juga untuk I-nya ini kita akan dapat ketahui dari faktor M dan N-nya untuk dikalikan dan akan mendapatkan hasil I-nya. Dan kenapa di sini delta Pi sama dengan 4I Q per IN, yaitu karena dari kalau pakai rumus Wisselen yaitu kita harus membagi 4 karena untuk fondasi karena bertepatan di tengah-tengah jadi harus dibagi dengan 4. Jadi untuk rumus untuk Denmark-nya yaitu adalah SI sama dengan H per C ln per P0 Xn ditambah delta P per P0 Xn. Nah, jadi kita dapat masukkan semua yang telah dijabarkan dari tabel-tabel yang telah kita cari, kemudian kita masukkan ke dalam rumus, dan di sini akan mendapatkan hasil. Jadi dari cara Denmark dan Martin diperoleh SI-nya sama dengan 22,6 mm. Dari sini dari hasil penurunannya yaitu delta P-nya ini akan mendapatkan hasil totalnya, dan hasil totalnya adalah yaitu 22,6 mm. Nah, untuk kita akan menghitung menggunakan metode assessment. Nah, di sini kita dapat menggunakan rumus assessment yaitu dengan cara SI sama dengan H per C ln ditambah POSM ditambah delta P per POSM. Nah, sebelumnya untuk mencari rumusnya
kita dapat memasukkan nilai C. Nah, nilai C ini didapat dari 1,5 QC per P0 action. Di mana di sini C1 dan C2-nya ini konstan atau tetap sama, gitu, tetap sama. Kemudian di sini sudah dijelaskan dalam tabel yaitu D atau kedalamannya. Kemudian untuk delta Z yaitu adalah tebal dari kedalamannya. Tiap-tiap kedalaman itu jadi dari kedalaman 1,25 sampai 360 dengan tebalnya itu 235. Kemudian IZ-nya juga sudah ada, C1, C2-nya tuh konstan, kemudian QC-nya itu sudah di perhitungan awal, kemudian juga untuk E-nya ini yaitu dari 2 kali 80 ini dari tiap-tiap lapisan. Jadi tiap lapisannya dikali dengan Nah, jadi dari E-nya itu dari tiap-tiap lapisan yaitu 2 kali 40 sama dengan 80, 2 kali 80 sama dengan 160 dan juga 2 kali 150 sama dengan 300. Nah, kemudian dari kemudian dari itu dimasukkan ke dalam rumus dan dari setiap penurunan tiap-tiap lapisan itu lah kita dapat penurunan total. Nah, penurunan total ini adalah isi total sama dengan 2,00 cm. Nah, dari nilai C1 dan C2-nya diperoleh dengan cara sebagai berikut. Berikutnya yaitu P0 sama dengan 1,25 dikali 1,85 sama dengan 2,31 km persegi sama dengan 0,23 meter persegi. Jadi pada perjalanan waktu 1 sampai 5. Nah, untuk penurunan segera dari tiap-tiap yang diperoleh yaitu SI sama dengan C1, C2 yaitu KN sama dengan IZ per IE per delta Z. Jadi diperoleh total dengan cara assessment yaitu S1 sama dengan 2,00 cm sama dengan 20 mm. Nah, sekian video presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih.